Oh ya, bagi kalian yang belum nonton video part pertamanya, bisa kalian klik dulu di pojok kanan atas atau di link deskripsi ya. Karena di video yang part kedua ini saya hanya akan jalan-jalan sambil review hasilnya. Oke. Oke teman-teman, kembali lagi di channel ini. Hari ini akan saya tunjukkan review hasil pemasangan dashcam merek 70 Mai yang seri A500S yang barusan saya pasang. Hari ini sekalian saya tunjukkan beberapa fitur-fitur yang ada di dashcam ini ya. Dan sebagai catatan, ini audio saya direkam langsung dari mikrofon internal dashcamnya ya. Jadi untuk kualitas hasil suara yang ada di kabin yang dihasilkan di dashcam ini, kualitasnya seperti ini. Jadi nanti sepanjang saya review, ini audionya diambil langsung dari mikrofon internalnya ya. Dan ini kendaraan yang saya pasang adalah Chevrolet Luv yang diesel, otomatis kekedapan kabinnya cukup berisik ya. Jadi kualitas audionya dalam keadaan kabin yang cukup berisik bisa kalian nilai sendiri ya untuk hasilnya ya. Dan untuk mobil-mobil yang kekedapan kabinnya lebih baik, barangkali suaranya cukup jernih ya. Oh ya, dan ini video saya rekam pada saat pagi hari ya. Ini sekitar pukul 8 lebih lah, 8 pagi. Dan ini cuaca di luar cukup terang ya. Ada agak brown dikit, cuman ini overall cukup terang ya. Jadi kualitas hasil gambar yang dihasilkan dari dashcam ini bisa kalian lihat ya hasilnya ya. Ini bagaimana kualitasnya, untuk kejernihannya hasilnya, kecerahannya bisa langsung kalian lihat semua ya untuk hasilnya. Ini nanti akan saya review juga beberapa fitur yang menurut saya cukup penting ya di dashcam ini. Salah satunya adalah ADAS ya. Apa itu fitur ADAS, nanti saya tampilkan di proses editing apa itu ADAS. Dan aplikasinya bagaimana ADAS itu nanti akan saya tunjukkan selama perjalanan. Oke, ini videonya kita nikmati saja sambil perjalanan ya. Oke, ini coba saya tunjukkan salah satu fitur ADAS ya. Ini saya tunjukkan ya. Lane departure. Lane departure. Lane departure. Oke, ini tadi muncul pemberitahuan adalah lane departure ya. Itu salah satu fitur yang ada dalam ADAS adalah lane departure. Nah, itu nanti saya jelaskan lagi. Ini saya tunjukkan lagi karena di depan ada lampu merah. Nanti saya tunjukkan lagi
salah satu fitur ADAS-nya itu seperti apa ya, bagaimana pemberitahuannya dari ADAS ini ya, nanti saya tunjukkan lagi. Ini kita tunggu aja. Oke, mungkin kurang dekat ya, kurang dekat. Nanti coba nanti di perempatan Bangjo lagi di depan mungkin bisa muncul lagi ya pemberitahuannya ya. Oke, ini sambil jalan sambil saya jelaskan. Fitur lane departure itu dari yang saya tangkap itu adalah ketika mobil kita berada keluar jalur, biasanya di marka sih ya, ada di fitur adanya dia akan mendeteksi secara horizontal dan vertikalnya. Ini sepertinya kalau di marka jalan dia akan mendeteksi secara vertikalnya. Jadi ketika mobil itu keluar dari marka, dia memberitahukan kepada kita bahwa mobil, oh ini loh mobil, kalian harus kembali ke jalur karena dia mobilnya keluar dari marka. Jadi pemberitahuan di ADAS-nya dia akan keluar lane departure. Jadi artinya mobilnya keluar dari jalur, silakan kembali ke jalur. Oke, ini di depan ada Bangjo lagi ya. Nanti saya tunjukkan lagi salah satu fitur ADAS-nya ya. Oke, ini saya dekatkan. Sumbangkan saja bisa ya, keluar ya nanti ya. Biasanya sih keluar kok fitur, salah satu fitur ADAS-nya biasanya keluar. Kita tunggu aja. Oke, kita nikmati saja ya perjalanannya ya. Oke, ini saya ada di Ndolopo ya. Kebetulan rumah saya ada di sekitar Ndolopo Madiun ya. Vehicle ahead motion detected. Itu kan ada muncul Vehicle Head Motion Detected. Nah, jadi salah satu fitur ADAS. Jadi ketika kita ada di perempatan jalan, fitur ADAS akan memberikan pemberitahuan bahwa semisal mobil yang ada di depan kita sudah mulai jalan, itu akan muncul pemberitahuan seperti tadi ya. Jadi Vehicle Head Motion Detected ya, yang artinya mobil yang ada di depan itu sudah jalan. Jadi mobil kalian dimohon untuk segera ikut jalan. Jadi mungkin fitur ini dimaksudkan mungkin bagi kalian sing sing rodok ngelamun di jalan yang agak biasanya di Bangjo itu kalau yang depannya sudah jalan kalian biasanya rodok ngelamun ya. Jadi akan muncul bahwa mobil yang depan sudah jalan, kalian juga harus segera jalan. Intinya seperti itu kalau yang saya tangkap ya dari fitur yang Vehicle Head Motion Detected ya. Oke, ini saya tunjukkan lagi yang lane departure tadi ya. Ini mumpung jalannya sepi ya, saya tunjukkan lane departure ini. Coba Lane departure. Lane departure. ini sepanjang saya menerak marka, berada di jalan marka, ini akan muncul terus untuk lane departure. Ini intinya saya harus kembali lagi ke jalur tengah supaya tidak nerak marka. Nah, ini coba saya pegang lagi ya. Lane departure. Ini dia akan Lane departure. muncul lane departure terus. Lane departure. Jadi salah satu fungsi ADAS yang lane departure adalah membantu kita untuk mengingatkan bahwa mobil kita terlalu keluar dari marka jalan atau keluar dari jalur. Jadi kita harus kembali ke jalur yang semestinya. Apa ya jalur yang semestinya? Oke, tadi sudah 2 fitur ADAS yang sudah saya tampilkan ya. Terus ini akan saya tampilkan lagi salah satu fitur ADAS ya. Ini coba saya nguber truk yang depan ya. Oke, coba saya nguber truk di depan. Oh ya, dan ini di salah satu fitur yang ada di dashcam ini juga ada itu ya, ada indikator untuk speed, kecepatan mobilnya, dan itu ya GPS-nya kelihatan ya, titik koordinat GPS-nya kelihatan. Nanti bisa dilihat di layar sebelah bawah sebelah kanan, di situ kelihatan berapa kecepatan dan titik koordinat GPS-nya kelihatan di situ. Jadi kalau menurut saya fitur dari dashcam A500S ini ya sudah cukup lah bagi saya ya, sudah cukup, dan dia juga bisa di
dikontrol di aplikasi juga, bisa dilihat di aplikasi via Android ya. Oke, ini truk depan cukup kenceng ya, jadi ini saya itu aja ya, saya Uber alon-alon aja. Lane departure. Oke, ini karena sering ke tengah, Lane lane departure. departure-nya nyala ya, sering nyala ya. Jadi ini sebenarnya fitur lane departure-nya cukup membantu ya, cukup membantu mengingatkan kita kalau misalnya kita sedang ada di jalan tol atau mungkin yang jalan yang sepi itu kan kadang itu ya agak seliut-seliut gitu kan, bisa membantu kita untuk mengingatkan. Oke, tapi intinya dalam berkendara kita harus lebih berhati-hati dan lebih fokus. Oke, ini yang depan, truk depan itu ya, truk depan mulai ini ya, cukup dekat ya. Nah, ini coba saya tunjukkan lagi salah satu fitur ADAS-nya ya. Nah, ini speed saya nambah ini, coba saya tunjukkan ya. Be aware of the vehicle ahead. Oke. Nah, ini adalah fitur yang saya maksud ya. Oke, biasanya muncul lagi kok. Be aware of the vehicle ahead. Oke. Salah satu fitur lagi adalah beware to be go ahead ya. Jadi intinya fitur ADAS ini dia Be akan aware of the vehicle ahead. Oke, dia akan memberitahukan bahwa hati-hati dengan mobil yang ada di depan. Jadi mobil kita terlalu dekat dengan mobil yang ada di depan, sehingga akan muncul warning untuk beware to be go ahead ya. Be aware of the vehicle ahead. Seperti itu. Be aware of the vehicle Oke, ahead. ini intinya kita diperingatkan untuk lebih berhati-hati terhadap mobil yang ada Be aware of the di vehicle depan. Oke, seperti itu ya. Jadi 3 fitur utama yang ada di ADAS yang ada di dashcam A500S Pro Plus ini. Yang pertama itu tadi yang lane departure. Jadi yang ketika mobil kita terlalu keluar jalur, lane departure. Terus yang motion tadi, yang ketika mobil yang ada di depan, ketika posisi ada di perempatan Bangjo, mobil di depan kita sudah jalan, kita ada pemberitahuan untuk segera ikut jalan. Lane Dan departure. yang ketiga adalah supaya kita lebih berhati-hati terhadap mobil yang ada di depan kita, yang beware to be go ahead barusan tadi. Be aware of the vehicle ahead. Seperti ini pemberitahuannya, warningnya seperti ini ya. Jadi kalau menurut saya ini sangat membantu kita dalam berkendara ya. Dan untuk kualitas gambarnya bisa kalian lihat sendiri ya, bagaimana plat nomor yang ada di depan, terus bagaimana gambar-gambar sekelilingnya kiri kanan itu seberapa jelas, bisa kalian lihat langsung. Vehicle ahead motion detected. Oke, ya, itu kan muncul lagi vehicle head motion detected. Jadi kendaraan di depan mulai jalan. Oke, dan karena kita ketemu lampu Bangjo, makanya warningnya muncul lagi ini tadi. Oke, di depan ada mobil Google kayaknya. Di depan tadi ada mobilnya Google sepertinya, ada kamera di atasnya. Mungkin lagi upgrade dengan Google ya, entah Google atau apa ya, tapi sepertinya itu mobil untuk navigasi map ya, tadi yang di perempatan tadi ya. Oke,
Oke, ini masih pagi yo, masih cukup pagi. Cuacanya sangat cerah sekali, dan semoga hasil kameranya terlihat di hasilnya cukup terang ya, karena salah satu harapan kita membeli dashcam adalah selain fiturnya juga hasil kameranya bisa diandalkan. Oke, video saya lanjutkan di posisi di Kota Madiun ya. Saya ada di Kota Madiun. Ini saya lanjutkan lagi untuk video review pemasangan dashcam A500S Jomai. Oke, ini coba saya tes untuk marka sebelah kiri ya. Tadi kan sebelah kanan, ini kan ada marka ya. Ini saya coba sebelah kiri ya. Nah, untuk marka sebelah kiri ini nggak ada itu ya, nggak ada warningnya ya. Kalau jadi intinya di fitur lane departure adalah untuk marka sebelah kanan ya. Nah, ini kan saya kan ada di sebelah kanan, terus di sebelah tengahnya kan ada markanya. Nah, untuk marka yang tengah, misalkan kita geser agak gini, ini tidak ada pemberitahunya ya, nggak ada warningnya ya ternyata ya. Beda kalau ketika mobil agak bergeser ke kanan, keluar dari marka kanan, itu pasti ada warningnya lane departure ya. Kalau sebelah kiri ternyata tidak ada ya, ternyata tidak ada. Oke, ini saya ada di tengah Kota Madiun. Terus sekalian aja tak tunjukkan sambil jalan-jalan ya, muter-muter Kota Madiun. Tapi saya tak lewat jalan Pahlawan. Oh, ini motion detective-nya ternyata tidak hanya itu ya, tidak hanya mobil. Jadi ketika ada motor di depan pun untuk pemberitahuan motion detective-nya juga berfungsi ya. Ternyata juga berfungsi untuk di depan ada motor, nggak hanya mobil saja ternyata. Oke, jadi pemberitahuan bahwa mobil kita harus segera ikut jalan, intinya kembali lagi seperti itu. Oke, kita ada di Jalan DR Sutomo, Kota Madiun. Ini sekalian sambil kalian lihat untuk hasil kualitas videonya dari dashcam 70 Mai apa Jomai ya, anggap aja Jomai gitu ya, Jomai A500S Pro Plus. Hasil kameranya seperti ini di kota-kota ya, di tengah kota ya, tengah Kota Madiun. Oke, ternyata untuk marka tengah ini tadi nggak jalan ya, ini departure-nya ya. Dan departure-nya di tengah kota, setelah kita ada di sisi sebelah kanan ini nggak jalan. Mungkin beda kalau misalkan dari awal saya posisinya dari sebelah kiri ya, ini nggak jalan ya. Dan departure-nya ini saya coba terang marka ya, nggak jalan ya, dan departure-nya ya. Oke, ini saya tak lurus saja lewat stasiun, nanti habis itu saya kembali lewat ke jalan itu ya, Jalan Pahlawan. Sekalian saya tunjukkan itu ya, stasiun ya, Stasiun Madiun sekarang bagaimana, tak tunjukkan sekalian aja. Kita sambil jalan-jalan di sini. Oke. Oke, ini selama di tengah kota, ini saya posisi nerak marka nggak muncul warning lane departure ya ternyata ya. Beda ketika saya perjalanan dari Dolopo tadi, ketika di jalan raya besar, itu ketika saya nerak marka lane departure-nya pasti sering jalan ya,
seling memberikan pemberitahuan. Ini kalau di kota, ini selama saya di kota ini tadi belum muncul ya warning lane departure-nya ya. Padahal saya sudah beberapa kali itu ya terak marka ya. Oke, ini saya tak ke kiri, tak lewat jalan Pahlawan. Oke, ini coba saya tes untuk marka kuning yang ada di jalan Pahlawan sini ya. Oke, ini belum berfungsi ya, lane departure-nya belum berfungsi lagi ya kayak tadi ya. Kayak ketika saya ada di jalan raya tadi ya. Ini kondisi jalan Pahlawan Kota Madiun seperti ini ya. Sekarang jalan Pahlawan Kota Madiun itu seperti ini progresnya. Oke, sambil lihat-lihat ya, sambil jalan-jalan. Oke, tak berbangcu di depan aja. Kota Madiun sekarang ya. Kita ada di Jalan Pahlawan Kota Madiun. Itu sekarang seperti ini ya. Kalau pagi ya. Ini Kota Madiun sekarang. Ini kita tepatnya di Jalan Pahlawan. Matahari. Ada Plaza Lau. Oke. Ini tadi selama di kota pemberitahuan untuk lane departure nggak seintens seperti ketika saya perjalanan dari yang Gelopo tadi ya. Beda banget sama yang di perjalanan yang dibilang tuh di Gelopo tadi. Nah, sekarang tak lewat alun-alun Kota Madiun aja. Ini jalan menuju ke Kota Madiun ya. Jalan menuju Kota Madiun. Jalan menuju ke alun-alun Kota Madiun. Oke, ini coba nih motion detective-nya jalan apa enggak ya? Ternyata tidak jalan ya. Artinya tidak jalan karena sepertinya sensornya kendaraan harus ada di depannya pas ya. Kalau di samping-samping itu ya nggak muncul pemberitahuan motion detected ya. Jadi kendaraannya harus ada tepat di depan kita. Kalau di posisi di agak ke samping itu sensornya nggak begitu itu ya, nggak begitu untuk memberikan warning ternyata. Jadi dia harus posisi di depan mobil kita pas, baru sensor mobilnya keluar. Ini saya ada di itu ya, lewat alun-alun Madiun ya. Ini masjid besar ya, masjid besar Kota Madiun, Masjid Jame. Oke, nanti itu ya untuk yang review kondisi siang, kondisi pagi ini saya cukupkan. Nanti langsung saya sambung untuk kondisi berikutnya ya, mulai kondisi malam hari dan kondisi hujan. Nanti kalau misalnya dapat hujan, nanti saya tunjukkan untuk hasil kameranya ya. Nanti saya tunjukkan lagi. Oke. Vehicle ahead motion detected.
gambarnya untuk posisi malam hari ya. Ini bentar lagi di depan untuk kondisinya cukup gelap, dan itu kebetulan di depan pas ada mobil. Apakah plat Be aware nomornya of the vehicle bisa ahead. kelihatan? Nanti kita cek di hasilnya ya. Oke, ini kondisi jalannya cukup gelap, nanti di depan cukup gelap kondisinya. Jadi apakah masih bisa kelihatan untuk plat nomornya atau kondisi di sekelilingnya ya? Lane departure. Lane departure. Lane departure. Oke, ini kondisi jalannya cukup gelap, cuman ada penerangan lampu jalan aja. Ini sebelah kiri ada penerangan rumah-rumah, kalau sebelah kanan sawah ya. Ini kualitas gambarnya pada malam hari seperti ini. Lane departure. Lane departure. Nah, ini pemberitahuan lane departure-nya Lane muncul lagi ya. departure. Ini karena saya posisi Lane departure. dekat dengan marka ya. Jadi pemberitahuan warningnya untuk Lane lane departure-nya akan nyala terus. Ini coba saya agak tengah, pasti nggak ada pemberitahuan. Oke, ini saya cek lagi ke kanan, pasti akan timbul warning lagi ya, lane Lane departure-nya ya. departure. Lane departure. Jadi ini menandakan bahwa posisi mobil terlalu tengah ya, jadi agak keluar dari jalur, pasti Lane departure. muncul untuk pemberitahuan lane departure. Be aware of the vehicle ahead. Oke, ini posisi malam hari pun untuk pemberitahuan bahwa posisi kendaraan kita terlalu dekat dengan mobil depan. Be aware of the vehicle ahead. Warningnya jalan ya, posisi malam hari ya, tetap jalan ya. Dan ini plat nomornya kemungkinan besar terlihat. Oke, dan di depan ini malah lebih gelap lagi ya kondisi jalannya ya. Pastinya plat nomornya masih bisa kelihatan.
sekarang saya tunjukkan untuk kualitas gambarnya dengan posisi ada di tengah kota ya. Ini tepatnya saya ada di tengah kota Ponorogo. Ini yang pasar baru yang barusan selesai dibangun, Pasar Regi. Ini kita ada di kota Ponorogo. Ini hasil gambarnya untuk di perkotaan pada malam hari seperti ini ya, hasil kualitas kameranya. Oke, kita masih ada di kota Ponorogo. Di depan ini ada kiri kanan ada ini ya, barusan dibangun ini untuk Ponorogo. Di trotoarnya banyak sekali kursi-kursi, tempat untuk bersantai. Ini mirip di kota Madiun ya. Oke, kualitas gambarnya seperti ini ya. Ini kiri kanannya sangat banyak sekali ya lampu-lampunya ya. Oke, ini bisa kalian lihat hasil kualitas gambarnya seperti ini. Ini kita sambil jalan-jalan di tengah kota Ponorogo. Sekalian saya tunjukkan untuk kualitas gambarnya dari dashcam ini pada malam hari. Direkam pada hari Senin ya. Ini cukup ramai, padahal nggak malam minggu ini. Cukup ramai sekali suasananya. Oke teman-teman, ini kebetulan saya pas dapat hujan ya, hujan pada saat masih cerah. Oke, ini hasilnya seperti ini ya. Ini hasil kameranya, keadaan hujan, posisi masih cerah ya. Oke, ini siang hari ini kondisi hujan. Ini hasilnya seperti ini bisa kalian lihat ya. Hasil dari dashcamnya, kualitasnya, kondisi masih hujan, kondisi hujan. Oke, seperti ini gambarannya untuk kondisi hujan. Oke, hujan mendung ya, seperti ini ya hasilnya ya. Oke, ini di sini biasanya hujannya nggak merata sih, nggak merata hujannya. Oke, kurang lebih seperti itu tadi gambarannya kondisi hujan
pada siang hari. Kondisi hujan ya hasilnya ya. Hasil kameranya untuk kondisi hujan seperti ini kualitasnya, bisa kalian lihat plat nomor detail-detail kiri kanannya ya. Oke, ini
saya ambil video pada malam hari dan ini kebetulan saya pas dapat hujan ya. Oke, ini kondisinya posisi hujan seperti ini ya, hasil kameranya pada malam hari, terus kondisi hujan. Cuman ini hujannya nggak begitu deras, cuman sebagian deras, sebagian nggak begitu deras ya. Karena kebetulan di daerah sini hujan biasanya tidak begitu merata, agak ke utara itu biasanya deras, yang bagian selatan biasanya belum tentu juga deras. Oke, ini saya tampilkan kondisi hasil kameranya, keadaan posisi hujan ya. Ini saya ada di Jalan Raya Madiun Ponorogo ya, saya ambil videonya ini. Oke, ini adalah hasil kameranya, hasil kamera dashcam Jomai A500S Plus. Nah, ini kondisi ini depan cukup deras. Jadi di depan hujannya cukup deras, jadi kalian bisa lihat ya, bisa lihat hasil kualitas kamera dashcamnya, posisi hujan deras, dan ini cuaca cukup ya, cukup deras, terus penerangan sekelilingnya cukup gelap ya. Jadi hasil kameranya seperti ini deras sekali. Jadi di depan ini hujannya cukup deras, terus penerangannya cukup gelap ya. Oke, ini adalah hasil untuk kameranya. Oke, ini hasil kameranya untuk posisi pada malam hari dan posisi hujan deras ya. Oke, ini semoga posisi dashcamnya kena saputan karetnya wiper ya. Soalnya takutnya kemarin pas masang dashcamnya itu mungkin terlalu atas atau gimana ya, jadi atau mungkin karet wipernya saya kurang panjang, mungkin kurang bisa tersapu ya, kurang bisa tersapu untuk kacanya yang depan. Tapi semoga saja bisa ngasih gambaran ya, bisa ngasih gambaran untuk hasil kameranya, posisi malam hari dan posisi hujan deras. Oke, jadi ini adalah hasil untuk dashcamnya, posisi keadaan hujan deras ya. Hasilnya seperti ini. Oke, ini saya ada di perempatan ya, ada di perempatan. Terus ini saya lagi ngecek untuk memberikan hasil kualitas untuk dashcamnya pada posisi malam hari dan keadaan hujan. Oke, mungkin pandangannya yang depan mungkin agak kurang maksimal karena mungkin wipernya itu ya, wiper saya kurang panjang, jadi saputan kacanya mungkin kurang bisa membersihkan itu ya, membersihkan kaca yang depan. Oke. Oke, ini saya lewat lagi jalan posisi itu ya. Ini kondisi
kondisi cukup gelap. Ini jalannya pas cukup gelap, penerangannya cukup gelap. Ini saya kasih lihat juga hasilnya bagaimana ya, hasil kamera dari dashcam ini dalam keadaan pada malam hari dan posisi hujan. Oke, ini sebelah sini hujannya beda ya. Ini nggak begitu deras sebelah sini, beda sama yang pas di jalan raya tadi ya. Oke, ini yang sebelah sini hujannya nggak begitu deras ini. Sambil jalan-jalan sambil saya tunjukkan hasil kualitas dashcam Jomai A500S. Ini kondisi dalam keadaan malam hari. Ini yang di depan cukup cukup gelap ya. Ini keadaan di depan cukup gelap, dan sebelah sini sepertinya hujannya itu ya habis, sudah agak reda ya sebelah sini ya. Tapi untuk jalannya di sini cukup gelap kok. Oke, seperti ini hasil untuk kamera A500S dashcam merek Jomai. Jalan ini adalah jalan menuju ke Ponorogo ya, teman, lewat jalur sebelah kiri dari jalan raya provinsinya. Ini belok yang ke kiri ya. Dapat hujan lagi, ini cukup deras. Ini coba tak larikan ke marka ya. Oke, ini nggak ada pemberitahuan ya, entah kenapa ya. Ini biasanya kalau posisi pagi ada pemberitahuan ya, ini nggak dapat pemberitahuan. Oh dapat, oh bisa. Oke, oh berarti lane departure-nya untuk kondisi hujan masih cukup kebaca ya. Oke, ini saya tes kondisi hujan deras ini di depan. Oke, di depan hujan cukup deras. Terus ini saya coba terang marka. Oke, ini kalau kondisi begitu deras, mungkin karena di depan cukup gelap, jadi mungkin sensor untuk adasnya kurang begitu mengenali garis. Oh, masih bisa. Ini kalau misalkan agak terang gitu, dia bisa mendeteksi ya lane departure-nya ya, kondisi hujan ya. Oke, ini harusnya sih bisa lane departure-nya, harusnya bisa. Oke, ini karena mungkin efek
efek itu ya, efek lampu dari mobil depan sama penerangan jalan, sehingga untuk lane departure-nya untuk kondisi hujan dan cukup gelap kurang begitu sensitif ya. Oke, nah ini kalau sebelah sini sudah cukup reda ya, sebelah sini ya. Oke, nah ini coba. Lane departure. Oke, Lane departure. oke, ini lane departure-nya terbaca ya. Ini kalau sebelah sini kan, Lane departure. oke, hujannya sudah nggak begitu deras ya. Dan penerangan depan cukup itu ya, cukup terang, jadi mungkin lane departure-nya sudah masih terbaca. Oke, ini di depan ada lampu merah. Terus kalian saja, ini hasil review kamera Domai A500S nya yang saya review untuk kondisi siang, terus malam dan hujan. Ini saya akhiri, dan terima kasih telah menonton video ini, dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih.